Assalamualaikum guys, welcome to our channel. Oke, sekarang kita mau bikin YouTube lagi, mumpung kita lagi niat. Ya, lagi niat bikin YouTube. Lagi niat bikin konten. Dan lagi ada waktunya, ya. Alhamdulillah. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira tentang apa nih yang mau kita ngobrol-ngobrol? Ya, jadi kita kemarin udah sempat diskusi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal ta'aruf. Dan juga pengalaman kita dulu ta'arufnya tuh gimana sih? Ta'aruf gimana ya? Masih ingat ta'aruf kita dulu gimana? Lupa kayaknya. Kok lupa? Ingat lah. Itu sebenarnya kita nggak ada cepet banget proses ta'aruf. Oh ya, iya, berapa lama tuh proses ta'aruf ya? Kayaknya enggak. Yang lama itu sebelum proses ta'arufnya itu, bujuk-bujukinnya itu lama. Proses ibaratnya mak comblangin itu. Prosesnya rada lama ya. Proses menjodohkannya itu lama. Proses menjodohkannya. Ya, akhirnya pas kita sama-sama mau setuju mau dita'arufin, akhirnya kita proses ta'aruf kayaknya cuma sepekan doang. Sepekan. Setelah sepekan tapi dibilang sepekan juga ya. Kita gini deh. Kita cerita dulu dari awal. Dari yang kita teman kecil. Iya. Jadi kalau misalnya kan kita bahas dulu nih, kalau misalnya kita bicara ta'aruf itu kan artinya sendiri kan saling mengenal ya. Kita sendiri sebenarnya udah kenal dari kecil kenal. Gitu. Jadi nggak perlu ta'aruf gitu. Iya, bukan nggak perlu ta'aruf. Jadi gini, waktu pas saat salah satu walinya dia, ini abangnya dia yang waktu itu ngebujuk aku. Jadi abang kita tuh kayak perantara yang menjodohkan itu loh. Yang perantara menjodohkan. Iya. Dia nanya ke aku, perlu tukeran CV ga gitu. Kalau sekarang kan zamannya tukeran CV ya. CV itu apa? Apa ya? Kurikulum vitae. Masa apa nanya biar mereka tahu kan? Ya kali. Kan yang nonton 12 tahun ke atas sayang. Oh iya. Bisa jadi anak-anak yang ketahuan. Gak tahu CV doang. CV. Iya. CV ya kan. gitu. Awalnya ditawarin tukeran CV, mau nggak? Aku bilang nggak usah lah bang, tukeran CV. Udah saling tahu ini, gitu, udah kenal. Karena kan dulu maksudnya teman kecil. Walaupun pas SMA aku kan nggak tahu pribadi dia. Kan dulu kenal tuh masih kecil ya, orang main-main doang gitu kita. Istilahnya dulu kita ya teman kecil lah. Iya, kamu main ke rumah aku setiap hari terus juga, gitu aja. Ya dulu kayak bocah kampung. Kayak bocah kampung. Terus pas SMP, SMA ya kita udah nggak ngobrol-ngobrol lagi karena pesantren, nggak kontak-kontakan gitu. Jadi pas kita masuk pesantren itu sebenarnya kita sempat ketemu ya beberapa kali. Kayaknya setiap tahun ada ketemu sekali lah. Iya. Tapi ya setiap ketemu nggak pernah ngobrol karena udah canggung. Udah masuk pesantren udah sama-sama ngerti batasan-batasan. Jadi kayak ya udah ngobrolnya ya sama perempuan sama laki-laki. Terus ditanyain yang tadi itu, gimana mau tukeran CV ga gitu. Aku bilang nggak perlu bang, tukeran CV langsung aja nazar, aku bilang gitu. Nazar. Bagi yang belum tahu nazar, jadi nazar itu ibaratnya saling melihat ya, calon suami dan calon istri saling itu melihat melihat secara fisik. Jadi biar tahu orangnya yang mana, orangnya kayak gimana gitu. Iya. Ya itu sih sebenarnya konsep ta'aruf yang sebenarnya di situ. Yang benar-benar ya, benar-benar. Nah, terus tapi yang perlu diketahui sama teman-teman sekalian bahwa pas kejadian itu, selama kejadian proses kamu tadi, kita nggak pernah kontak sama sekali. Jadi memang perantaranya itu lewat abang aku sendiri. Jadi misalnya kan abang aku ngebujuk dia. Nah, terus abang aku juga ngebujuk aku di waktu yang sama gitu. Sampai akhirnya diajak ngomong serius. Terus dengan banyak pertimbangan dan hal-hal sebagainya, akhirnya aku mau kan. Terus akhirnya kamu mau juga. Akhirnya lanjutlah kita proses ta'aruf yang nazar itu. Nah, kita proses ta'arufnya itu di rumah abang aku sendiri. Iya, ketemuan. Nah, ketika ta'aruf pun kita nggak berdua doang. Kita didampingi sama abang aku, sama istrinya abang aku, sama kakak aku yang pertama. Gitu, jadi nggak berdua. Iya. Gitu. Nah, cuman itu pas mau proses nazarnya itu kan biasanya kan yang kita, maksudnya yang aku dengar selama ini, kalau ta'aruf tuh kan pasti pertanyaannya kayak visi misi nanti pernikahan itu gimana, nanti kalau misalnya kamu mau langsung punya anak mau nggak, atau enggak kamu kalau misalnya ada langsung punya anak, ya, atau ya dulu nah, atau kalau misalnya kamu nanti setelah nikah nggak kerja gimana gitu misalkan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang aku kira.
Nah, sebelum kita taruh aku udah bener-bener nyiapin. Wow. Nyiapin kira-kira kalau ditanya ini jawabannya apa ya? Kira-kira kalau ditanya ini jawabannya apa ya? Sampai aku searching di Google pertanyaan-pertanyaan ta'aruf. Terus aku nanya guru-guru aku gitu ya. Kira-kira kalau ta'aruf tuh tanyanya apa gitu. Aku udah deg-degan banget. Deg-degan itu bukan karena deg-degan mau ketemu dia gitu. Jawabannya. Deg-degannya takutnya pas ditanya nggak bisa jawab. Misalnya visi misi pernikahan apa? Ya kalau misalnya nggak nyiapin kan kita jadi nggak bisa kan jawabnya. Sedangkan maksudnya gini, di posisi itu aku belum siap nikah gitu. Jadi ya belum ada visi misi pernikahan gitu kan. Ya, belum ada gambaran. Nah, terus akhirnya aku nyiapin semuanya dan pas mau datang ke situ aku bener-bener kayak deg-degannya tuh deg-degan banget, kayak deg-degan mau ujian ya, tau gak kelihatan sih? Mukanya langsung. Kayak deg-degan mau ujian tapi kayak gini. Iya, tapi deg-degan bukan gara-gara deg-degan kamu gitu, paham kan? Paham. Langsung gini aja pas datang. Nah, akhirnya ke proses ta'aruf, terus ditanyakan sama abang, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak setelah basa-basi dan sebagainya, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak gitu. Terus aku yang mulai kan, wah ternyata aku sangat simpel. Ternyata dia, ya Allah pertanyaannya goodbye, yang aku siapin goodbye, nggak ada jawabannya sama sekali di situ, ya Allah. Soalnya sepele banget. aku Mister Simple, dia nggak tahu ternyata aku orangnya sangat simpel. Okay. Tau nggak, dia nyiapin visi misi di awal ta'aruf, aku langsung bilang kita nggak usah ngomongin visi misi deh, aku udah percaya kalau misalnya sama kamu lah, maksudnya. Iya, kita visi misi kita sama. Iya, visi ya, misi kita sama. Aku langsung bilang gitu malah. Ya. Dia bilang gini, aku yakin, enggak, saya yakin apa aku yakin ya? Iya, waktu itu aneh ya? Iya. Ya, aneh yakin sih. Visi misi kita sama. Kita nggak perlu bahas visi misi karena visi misi kita udah pasti sama. Udah pasti sama gitu. Terus ya alhamdulillah sama, bener kan? Alhamdulillah sama. Nah, akhirnya dia nanya pertanyaan pertama. Apa sih, aku juga lupa. Aku ingat apa sih temen deket kamu siapa? Siapa? Ya, aku tanya itu. Ya kan. Terus hobi kan? Hobi kamu apa? Kamu suka naik gunung nggak? Gitu kan? Enggak, bukan suka naik gunung enggak. Kamu aku punya hobi. Kamu nggak apa-apa nggak kalau aku naik gunung gitu kan? Iya, intinya gini, ya gitu, intinya gitu. Simpelnya Suman bilang, aku ini kan punya hobi yang suka traveling, jalan-jalan, terutama naik gunung, terus ngebolang. Aku bilang kayak gitu waktu itu. Kamu kok aku diajak kayak gitu-gitu, kuat gak, sanggup gak, aku bilang kayak gitu. Ya. Pas taruh kayak gitu, abis nikah nggak diajak kemana-mana guys, ya, keburu corona. Lockdown, corona. Terus iya, aku tanya-tanya kayak gitu dah. Sama ya, satu lagi yang itu, yang ibu aku minta tempat tinggal gitu. Iya. Tempat tinggal. Mau tinggal di rumahnya. Iya, karena orang tua aku, kamu apa enggak gitu mau kan? tinggal di rumah aku apa enggak. Nah, orang tua aku minta tinggal di rumahku. Ya, akhirnya ya udah aku jawab semua pertanyaannya, terus aku juga nanya dengan pertanyaan yang sama tapi ke dia gitu. Akhirnya ya udah, terus Bang Burman bilang gimana hasilnya, mau ditunggu sepekan atau 2 pekan gitu kan. Terus gini, coba aku ingat Bang Burman bilang gini, coba dilihat Husna, coba dilihat pasangannya. Udah lihat lo. Salman, coba dilihat pasangannya, bener nggak ini Husna, bener nggak ini Salman, jangan-jangan Salman anak saya lagi. Jadi kan Bang Burman kan namanya Salman ya. Iya, bilang gitu. Dan di situ emang bagusnya Bang Burman juga, dia masukin beberapa apa sih hal-hal yang lucu ya, biar nggak tegang suasananya. Walaupun dia doang sih tegang, aku enggak. Aku bawa badan doang besar. Iya. Aku ngapain ya nyiapin kayak gitu ya? Nyiapin. Soalnya aku denger cerita abang aku ta'aruf tuh kayak aku bang serius enggak, banget. Iya bang aku pertanyaannya yang kayak ekstrim gitu. Kayak terus kakak ipar aku kan cerita ya, sampai dia kayak bingung gitu mau jawabnya gimana. Kan aku jadi parno kan. Gitu. Ternyata saya sangat simpel. Ya, intinya ya dan dari proses ta'aruf itu, setelah sepekan itu ada jawaban ya. Sepekan atau 2 pekan? Sepekan kayaknya. Sepekan. Cepet kok. Kamu bilang ya lanjut. Iya lanjut. Terus abang tanya aku, iya lanjut. Akhirnya kita sepekan kemudian langsung khitbah. Bukan khitbah sih sebenarnya, kayak sebenarnya kunjungan waktu itu ya. Mau kunjungan orang tua suami aku ke rumah orang tua. Nah nggak ada kamu dulu, orang tua kamu doang. Iya. Nah
datang abis itu awalnya mau kunjungan, tapi akhirnya dari obrolan-obrolan udahlah langsung lamaran aja gitu, tapi di situ nggak ada cincin. Jadi lamaran secara apa sih? Iya, secara lisan aja. Iya, secara lisan aja lisan. gitu ya. Intinya kayak untuk mengikat gitu. Akhirnya diputuskan menikahnya 2 pekan kemudian. 2 pekan kemudian, ya kan? Jadi dari pekan. proses ta'aruf itu ke pernikahan itu 3 pekan. 3 pekan. Dari ta'aruf nazar ya. Dari nazarnya. Ya kan kita juga nggak ada ta'aruf tukar sebulan CV. Lah, kita nggak ada, iya, kita nggak ada ta'aruf tukar CV kan. Sebulan. Ya kurang lebih sebulan. Dan itu bener-bener cepet banget. Ya pokoknya intinya proses ta'arufnya kayak gitu guys. Jadi gimana sih sebenarnya proses ta'aruf yang benar dalam Islam menurut kamu? Menurut aku nih atau ya menurut kamu dalam pandangan syariah ya. Jadi kan ta'aruf itu sebenarnya ini aja di zaman sekarang, jadi dibuat yang namanya ya kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat pada zaman dulu. Kesimpulannya kalau orang mau ingin menikah ya ta'aruf dulu. Kan karena kalau di ayat Al-Qur'an itu kan ya ayyuhan-nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, gitu ya, untuk saling mengenal. Nah, kalau di zaman Rasul dulu setiap mau nikah harus tahu calon istrinya ini yang mana. Iya. Dibilang sama Rasul gitu, fanzur ilaiha gitu. Pas ada salah satu sahabat yang mau nikah dibilang fanzur ilaiha, lihat dulu orangnya gitu. Kamu harus tahu orangnya gitu. Jangan langsung nikah, karena ada beberapa ntar pas udah nikah kaget gitu kan. Karena ada sahabat waktu itu yang mau nikah tapi belum lihat ya istrinya itu, calon istrinya itu seperti apa. Di riwayat yang lain pernah dibilang fanzur ilaiha fa inna fil aini al ansari asy gitu. Karena di matanya orang-orang Ansor ada sesuatu, maksudnya yang takutnya kamu nggak suka gitu. Ya kayak contohnya kita misalnya mungkin di foto kelihatannya cantik atau enggak kayaknya aku cocok sama dia, tapi ternyata pas lihat aslinya ternyata beda gitu. Bisa jadi kayak gitu, atau bisa jadi bisa jadi karena editan, bisa jadi karena faktor foto itu udah lama, sekarang dia nggak kayak gitu. Ya jadi intinya itu saling tahu dulu calonnya yang mana. Nah kalau zaman sekarang wasilahnya kan udah banyak, perantaranya udah banyak ya. Salah satunya bisa pakai CV dulu gitu, biar tahu orangnya, CV dulu. Ketemuan, nah ketemuan ini boleh, kita saling lihat ini boleh sebenarnya, dengan syarat satu, ingin nikah gitu. Emang niatnya satu, ingin nikah. Ya kita kalau ngomongin masalah niat itu kembali urusan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau misalnya emang ada orang yang kedoknya itu dia pengen nikah padahal sebenarnya cuma mau buat niat cewek, buat niat cewek doang, main-main, itu dia urusannya nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman satu, kita boleh ngeliat yang non mahram itu ketemuan, dan itu juga nggak berdua, harus ada mahramnya, ada pendamping dan itu mahramnya itu saat nazar doang dan niatnya ingin nikah gitu, ingin nikah. Di situ saling taruh, saling tanya menanya. Jalan bareng juga boleh, maksudnya kemana misalnya ke tempat dengan syarat ya itu nggak boleh berdua. Nggak boleh berdua, harus ada mahramnya, saling tanyanya. Jadi nggak boleh inisiatif sendiri gitu. Bahkan di chat pun ya, walaupun emang nggak ada dalil yang melarang, tapi lebih baik jangan, dihindari hubungan-hubungan kayak gitu gitu. Di chat kan itu takutnya menimbulkan fitnah. Itu sangat selain berbahaya. Itu juga mungkin nanti ada syahwat timbul sebelum waktunya gitu. Sebelum waktunya timbul syahwat. Jadi kalau mau saya tanya itu harus ada perantara, harus ada mahram yang menyambungkan antara kedua calon ini gitu, yang ingin ta'aruf. Ya gitu. Ya kalau zaman Rasulullah begitu, bahkan di riwayat lain boleh kita ngelihat secara diam-diam gitu. Ngelihat calon kita maupun wanitanya atau prianya boleh ngelihat calon yang mau dinikahinya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orangnya, dengan syarat tadi itu mau nikahin orang itu. Karena kan takut kalau misalnya udah lihat misalnya terus gak jadi, sakit hati nanti. Udah lihat, sering lihat gak jadi, ada sakit hati. Kalau lihat diam-diam kan belum terjadi nazar secara resmi kan. Jadi udah ngeliat dulu, oh misalnya ngintip di mana gitu. Oh gini. Jadi deh mau deh nikah sama dia gitu. Kalau nggak jadi, nggak jadi deh. Ya udah, nggak ada masalah. Ya, intinya dari paparan ta'aruf tadi, sebenarnya ta'aruf itu kan biar kita saling kenal, makanya diadakan ta'aruf, ketemu, terus tanya apa yang mau ditanya, apa yang mau kalian ketahui. Betul. Maka ditanyakan di situ. Semuanya tuangin, jangan ada yang bisa. Makanya itu forum untuk kalian mengetahui calon pasangan kalian gitu. Nah makanya nggak boleh ada tuh di chat atau di
media sosial, saling berhubungan karena ya udah ada wadahnya di situ gitu. Dan itu bukan tempatnya, maksudnya chat-chat kayak gitu bukan gitu ya. Ya gitu. Jadi ya itu mungkin ta'aruf yang ideal dalam Islam. Seperti gitu itu. Ya. Mungkin segitu dulu kali ya pembahasan kita. Yap, betul. Mungkin tadi maaf kalau rada berat kali ya pembahasannya. Cuman ya emang seperti itu. Agak serius juga sih ya. Ya intinya bagi teman-teman yang mau ta'aruf yang insya Allah yang benar itu ya seperti itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya udah mungkin segitu aja video dari kita. Ya, kurang lebihnya kita mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video kita. Oke, bye. Assalamualaikum. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum. Dadah. Jangan lupa subscribe guys.